Selamat pagi Juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara bypass Mi Cloud Clean pada Redmi 5A atau yang produk name-nya adalah Riva. Dia terkunci dengan akun Mi atau terkunci dengan Mi Cloud ya. Untuk melakukan bypass Mi Cloud Clean pada Redmi 5A Riva, kita harus membongkar casing belakang ya. Karena kebetulan ini belum unlock bootloader, jadi kita harus membongkar casing belakang dan juga membongkar penutup mesinnya atau PCB-nya untuk melakukan test point ya. Bentar, ini masih blur kameranya. Kita lakukan test point dengan menghubungkan dua titik ini ya, Selanjutnya kita lepaskan fleksibel baterai karena test point harus posisi off, sedangkan Redmi 5A Riva ini terkunci Mi Cloud, jadi tidak bisa mematikan HP kecuali dengan melepas baterainya. Langkah selanjutnya kita menuju ke PC-nya untuk mempersiapkan file-file yang dibutuhkan. Sebelum kita ke step-step, pastikan agan-agan sudah install driver Qualcomm. Terkait dengan install driver Qualcomm, ini udah saya jelaskan sebelumnya, baik di Windows 7 ataupun di Windows 10. Bagi agan-agan yang belum tahu, bisa klik link yang ada di deskripsi video di bawah untuk install driver Qualcomm-nya ya. Setelah driver Qualcomm terinstall, langkah selanjutnya adalah kita membutuhkan file Mi Cloud-nya ya. File Mi Cloud Redmi 5A atau yang produk name-nya adalah Riva. Kita cari folder Riva sebentar ya, saya masih mencari folder Riva di sini. Kemudian kita buka folder unlock. Di sini adalah Redmi 5A Riva Mi Cloud MIUI 11 ya. Kita ekstrak dulu filenya. Mohon diperhatikan passwordnya agar tidak bertanya lagi, atau agar tidak ada pertanyaan passwordnya apa, di video tidak ada, itu jelas tidak lihat video atau lihat video tapi di skip gitu ya. Langkah selanjutnya setelah kita berhasil ekstrak Mi Cloud-nya adalah masuk ke device manager ya. Tujuannya supaya kita nanti tahu apakah proses test point ini berhasil apa tidak. Akan kelihatan pada device manager ya, di bagian potnya ini ya, di bagian potnya. Kalau yang tidak ada potnya sudah otomatis nanti ketika test point itu berhasil akan muncul pot ya. Langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan dua titik yang udah saya kasih lihat tadi dengan menggunakan picset. Setelah terhubung, langkah selanjutnya adalah kita colok kabel USB-nya ya. Kita colok kabel USB-nya ke PC. Kita colok kabel USB-nya ke PC sebentar. Kita tunggu saja dulu. Di sini sudah terbaca keylogger 9008 COM7, nggak harus COM7, COM11, COM12, COM50, boleh-boleh aja. Ini juga udah terdeteksi COM7 sebagaimana yang ada di device manager tadi. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan angka 1. Di samping dia udah fix Mi Cloud sekaligus fix sensor ya untuk file ini ya. Kita masukkan angka 1 lalu kita enter. Kita tunggu saja dulu prosesnya ya. Cukup cepat sekali, memakan waktu sekitar 5 detik. Kemudian ini udah berhasil ya. Selanjutnya kita close, kemudian kita menuju ke HP-nya. Kita cabut kabel USB ya. Setelah kita cabut, kemudian kita pasang baterainya ya. Ingat, setelah kita cabut kabel USB, kita pasang baterainya. Selanjutnya kita nyalakan HP-nya. Jangan belum dipasang baterainya udah dinyalakan, secara otomatis sampai kiamat gak bakal nyala. Oke, kita tunggu saja dulu, ini masih loading seperti biasa. Laju video udah saya percepat, ada bagian yang saya percepat maksudnya untuk mempersingkat waktu saja ya. Nah, ini saya juga belum tahu apakah nantinya akan terkunci dengan FRP atau tidak. Kita belum tahu ya, karena tadi posisi langsung terkunci Mi Cloud ya, Nah, kita akan tahu setelah kita klik next, atau kita lewati yang perlu dilewati. Kalau memang perlu disetting ya, kita setting. Selanjutnya kita langsung hubungkan aja ke jaringan untuk mengetahui bahwa file ini benar-benar clean ya. Kalau seandainya
file ini tidak clean, secara otomatis ketika terhubung ke jaringan internet dia akan relock lagi atau terkunci dengan akun Mi sebelum kita melakukan step berikutnya. Tidak ada kesempatan karena udah terkunci lagi dengan akun Mi sesaat setelah koneksi ke jaringan internet. Nah, ini pada bagian akun Google-nya masih checking for update, mohon ditunggu dulu ya. Mohon ditunggu dulu, nanti kita akan tahu apakah ini terkunci dengan FRP atau tidak. Kita set up, kemudian masih ditunggu beberapa detik lagi. Masih proses ini ya, checking info. Di sini sebentar lagi, ternyata kok lama ya sebentar. Nah, ini ternyata tidak terkunci dengan FRP. Jadi kita lewati aja, kita nggak usah login akun Google, maksudnya skip, kemudian kita skip. Seandainya terkunci dengan FRP, tutorialnya udah dikasih panduannya ya sama teman saya Rizky. Akan bisa klik link yang ada di deskripsi video atau bisa klik link yang ada di pojok kanan atas untuk bypass FRP-nya. Karena ini kebetulan tidak terkunci FRP, jadi kita langsung ke next step-nya ya. Kemudian ini masih proses, saya memilih tema. Ini adalah kita setting sesuai kebutuhan. Kalau yang perlu yang dilewati ya dilewati, kalau yang perlu disetting ya disetting. Ini masih loading, ini apa ini? Bentar, kita lewati aja lah. Ini udah selesai, setup complete, MIUI versi 11 dan ini clean ya, dan ini clean ya. Clean dengan syarat HP-nya adalah garansi TAM atau modelnya adalah MC-G3B yang made in Indonesia ya, bukan MC-G3B yang made in China. Kalau made in China kebanyakan relock, kalau yang made in Indonesia ini nggak bakal relock atau 99% clean ya. Sekarang kita lihat spesifikasi secara keseluruhan. Dia adalah Redmi 5 Ariva, modelnya adalah MC-G3B. Mungkin akan bertanya, bagaimana cara mengetahui ini garansi TAM ataupun garansi distributor ketika posisi HP terkunci dengan akun Mi, sedangkan casing belakang stikernya juga udah hilang, tidak ada tulisan made in Indonesia ataupun made in China. Caranya cukup mudah, akan tinggal klik link yang ada di deskripsi video. Dari tadi deskripsi video. Klik link yang ada di pojok kanan atas saja lah. Ya, ini kita sekarang cek sensornya ya. Ini sensornya oke ya. Ini sensornya oke, tidak ada masalah sama sekali. Di samping VIC Micron dia juga VIC sensor ya. Dengan catatan HP-nya adalah garansi TAM atau MC-G3B made in Indonesia untuk di Redmi 5 Ariva. Saya kira masalah micro clean pada Redmi 5 Ariva saya cukupkan sekian. Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.